Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kas dan piutang dalam akuntansi. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu kas. Jadi, kas itu adalah harta kekayaan perusahaan yang sifatnya sangat likuid dan berjangka pendek yang dapat dipergunakan dengan bebas untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kas. Yang pertama, kas merupakan aset perusahaan yang paling likuid. Yang kedua, kas dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Dan yang ketiga, kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kas. Yang pertama yaitu petty cash atau kas kecil. Petty cash adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Yang kedua adalah kas di bank. Kas di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini, kas di bank selalu berhubungan dengan rekening koran perusahaan di bank tersebut. Yang ketiga yaitu pelaporan kas. Pelaporan kas dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada cash equivalence, yaitu kelompok aset perusahaan yang jangka waktunya kurang dari 3 bulan. Yang kedua, restrict cash, yaitu cash yang dipisahkan khusus untuk membayar kewajiban di masa mendatang yang nilainya cukup besar. Yang ketiga ada bank overdrafts, yaitu rekening negatif yang terjadi karena nasabah menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya dan dianggap sebagai utang sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit. Yang selanjutnya kita akan membahas apa sih itu piutang. Jadi, piutang adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri piutang. Yang pertama yaitu adanya nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah istilah yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama, lalu ditambahkan dengan nilai bunga yang dibebankan, yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua yaitu adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo menggunakan dua jenis pengukuran, yaitu menggunakan bulan dan hari. Dan yang ketiga yaitu adanya bunga yang berlaku. Bunga yang dibayarkan sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu karena melakukan pembelian secara kredit. Untuk besarnya bunga ini sesuai dengan kebijakan dari penjual dalam menentukan tingkat bunga yang digunakan. Kemudian macam-macam piutang. Yang pertama yaitu ada piutang usaha, kedua ada piutang wesel, dan yang ketiga ada piutang lain-lain. Yang pertama yaitu piutang usaha. Piutang usaha merupakan suatu jumlah pembelian secara kredit dari pelanggan. Piutang ini muncul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Umumnya ditagih dalam waktu 30 sampai dengan 60 hari. Yang kedua yaitu piutang wesel. Piutang wesel merupakan sebuah janji tertulis yang tidak mempunyai syarat untuk membayar sejumlah uang di tanggal tertentu di masa yang akan datang akibat transaksi jual beli kredit di masa sekarang. Dan yang ketiga yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah apapun bentuk dari tagihan yang tidak terklasifikasi dalam jenis piutang dagang dan piutang wesel. Contohnya yaitu piutang dividen, piutang bunga, uang muka pembelian, tagihan berlangganan untuk pengembalian tempat barang, dan tuntutan kerugian para perusahaan asuransi. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi piutang. Piutang dagang. Piutang dagang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wesel tagih. Wesel tagih yaitu dikuatkan oleh janji formal tertulis untuk membayar. Dan yang kedua yaitu piutang usaha. Piutang dagang yang tidak dijamin rekening terbuka, jatuh tempo pembayaran 30-90 hari. Kemudian yaitu piutang bukan dagang.
Piutang bukan dagang biasanya didukung dengan persetujuan resmi atau formal dan secara tertulis. Piutang bukan dagang harus dibuat dalam perkiraan yang judulnya sesuai dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Sekian penjelasan saya mengenai kas dan piutang, semoga bermanfaat.